Fungsi dari broker itu apa sih? Pengen tahu? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Tetan Kaki Adib. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari broker tersebut itu apa sih? Banyak sekali orang selalu mengatakan bahwa saya broker, tapi ketika ada penjualan atau ada pembelian, dia bingung memposisikannya harus seperti apa langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang fungsi dari broker itu harus ngapain aja. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi tentang dunia broker properti atau tentang dunia properti. Gimana teman-teman? Apakah hari ini sudah mendapatkan kabar bahwa saya sebentar lagi closingan, saya sebentar lagi menjual, saya sebentar lagi mengawal buyer? Silahkan komentar yang di saat membuka video ini sedang beraktivitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih yang sudah selalu komentar, terima kasih yang selalu like, dan terima kasih juga yang selalu ngubungin saya via DM, baik itu Instagram maupun WA. Sekali lagi saya mohon teman-teman yang mau DM saya nyebutin nama lengkapnya ya, namanya nggak perlu lengkap, nama dan dari mana ya, biar saya nggak bingung, karena akhir-akhir ini saya tidak bisa membedakan mana buyer dan mana rekan broker properti. Saya juga jualan. Saya jualan. Listing saya ada di sini. Nih. Listing saya juga ada di sini. Saya juga menggunakan beberapa media sosial untuk jualan. Oke, lanjut. Kita membahas tentang fungsi. Apa sih fungsi broker itu? Hanya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menjualkan produk properti tersebut kemana. Apa sih yang kita jual? Yang pertama, produk yang kita jual adalah ya berhubungan dengan properti, baik itu rumah, tanah, gudang, ruko, hotel, semua kos-kosan, semua yang berhubungan dengan properti yang akan kita jual. Dan kemanakah kita menjual itu? Pertama, kita harus memiliki database tentang buyer. Dari mana kita mendapatkan database tersebut? Apakah kita minta teman-teman kita ini? Enggak. Ketika kita selalu mempromosikan, kita selalu mengatakan bahwa saya siap melayani, saya siap menjualkan. Perlu digarisbawahi bahwa broker adalah jasa, di mana jasa yaitu melayani. Nah, ketika kita sudah bisa mengklik di poin melayani, berarti buyer itu akan datang nanti. Baik buyer maupun owner itu akan datang ke kita untuk minta tolong atau meminta jasa kita. Yang pertama yaitu kita kemanakah kita menjual, yaitu kita ke database buyer. Kalau saya dulu selalu saya tulis di buku harian saya gede. Ketika hari ini siapa aja yang menelpon saya selalu nulis di buku ini. Hari ini saya tulis siapa aja dan saya kasih kategori. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ke rekan komunitas. Ketika kita seorang broker, secara otomatis kita akan dikumpulkan secara otomatis itu kepada teman-teman broker. Rekan-rekan kita komunikasikan bahwa saya punya objek bla 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 bla. Pilihlah rekan yang bisa diajak kerjasama dengan sama-sama bekerja. Yang ketiga, ini masih satu poin di kemana kita menjual, ke marketplace. Ketika kita sudah memberanikan diri mengatakan broker properti atau menjual properti, secara otomatis kita menyisihkan uang bensin kita, uang rokok kita, uang jajan kita untuk mendaftarkan ke salah satu marketplace. Banyak banget, ada rumah.com, OLX, dan semuanya. Saya nggak mau nyebutin satu-satu karena saya nggak di endorse ya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman pakai. Jika emang keberatan menyisihkan uang untuk membeli paket premium,
banyak juga kok yang gratisan. Selanjutnya yaitu kita menjual ke sosmed, sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, blogger, macam-macam, banyak banget. Satu hal pesan saya bahwa ketika kita sudah mendedikasikan sebagai seorang broker yang media sosialnya tersebut dijadikan untuk jualan, please deh, alaynya ditinggalkan. Jadi jangan gampang bentar-bentar kita nguar-nguar, bentar-bentar kita emosi sama seseorang, kita curhat di status. Jangan, hindari poin-poin itu. Selanjutnya, seorang broker properti juga siap untuk mencarikan. Ketika ada buyer datang ke kita dan meminta tolong ke kita untuk mencarikan sebuah objek, entah itu rumah, tanah, kos-kosan, atau ruko, dan yang lain, itu kita juga harus siap. Kemanakah kita harus mencari objek tersebut? Coba kalau itu seandainya itu adalah broker properti atau broker pemula, apa langkah yang harus diambil? Yang pertama yaitu kita mencoba mencari, scroll teman-teman rekan-rekan properti kita. Kita scroll lagi, kita cari teman-teman yang sesuai dengan area yang dicari oleh buyer tersebut atau yang diinginkan oleh buyer tersebut. Kita cari rekan-rekan di daerah sana yang sekiranya bisa diajak kerjasama. Lagi-lagi yang sekiranya bisa diajak kerjasama secara enak. Ya tidak menutup kemungkinan, realitasnya emang banyak yang bisa diajak kerjasama enak, yang tidak, atau yang membedakan. Satu, buat teman-teman broker pemula, jangan mau diremehkan. Anda pemula, walaupun kamu sedang pemula, baru kemarin sore jadi broker properti, kedudukannya sama, tingkat rezekinya berbeda-beda. Jadi ketika ada orang yang kamu baru kemarin sore, hindari orang-orang seperti ini. Yakin aja selalu akan ketemu, karena ketika kita memiliki buyer, saya yakin kok broker properti kawakan, broker properti lawas, broker properti baru, atau siapapun, ketika beliau memiliki objek, beliau akan merapat. Asal kita juga sopan. Yang kedua yaitu sosmed, sosial media. Kita harus familiar dengan sosial media. Caranya adalah kita scroll, kita cari sesuai. Saya yakin kok buyer juga akan nyari, tapi kita bisa menang karena kita ngadep, kita langsung head to head sama orang yang menjualkan tersebut. Kita lihat, ketika kita mau kerjasama dan kita melihatnya dari sosial media, kita lihat siapa yang memajang iklan tersebut. Ajak kerjasama secara baik-baik. Kalau dia susah, cari jalan lain. Karena ada beberapa objek itu yang dipasarkan tidak hanya oleh satu broker. Kekuatan sosial media itu dahsyatnya minta ampun. Hari ini si A, besok si B, hari besok lagi A lagi, B lagi, itu sudah biasa. Enggak apa-apa. Yang penting komunikasi baik, ketika jalurnya jelas, sikat. Itu poin pertama, yaitu poin kita menjualkan. Poin kedua adalah kita mencarikan. Terus poin apa lagi yang harus, atau fungsi dari broker tersebut? Yaitu kita memposisikan menjadi posisi di tengah-tengah, penjembatan antara buyer dan owner. Yaitu apa? Kita mencarikan dan memberikan solusi. Dua pihak antara buyer sama owner akan melakukan sebuah transaksi. Yaitu kita mencarikan notaris mana yang layak untuk dijadikan tempat pilihan kita bertransaksi. Selanjutnya, kita juga harus bisa memberikan sebuah solusi kepada buyer ketika beliau mau mengambil objek tersebut dengan sistem kredit. Caranya gimana? Kita deketin rekan-rekan perbankan. Marketing perbankan banyak banget. Kita deketin mereka, kita ajak kerjasama secara baik-baik, kita tawarkan, cari yang bisa diajak kerjasama, yang humble, yang enak diajak ngobrol, komunikasi juga enak, tidak ada batasan-batasan yang batasan-batasan yang terlalu menggap banget. Jangan. Kalau orang yang tipe seperti itu, tinggalkan, cari yang lain, banyak kok. Yakin aja, percaya aja, nggak apa-apa, karena kita punya profesi masing-masing, kita punya cara masing-masing. Tapi
tujuannya sama. Ketika kita memiliki konsumen, beliau juga membutuhkan. Jadi take and give-nya harus ada. Kalau itu tidak jalan, cari yang lain. Terakhir, fungsi dari broker itu juga harus bisa menjadi seorang konsultan, di mana transaksi yang buntu bisa jadi, katakanlah sebagai contoh, ketika mereka sedang pada nego, terus kita harus memposisikan di mana, itu kita harus bisa memposisikan itu, dan kita bisa memberikan sebuah gambaran solusi, baik itu ke buyer maupun ke owner. Ketika kita posisi di owner, otomatis kita harus membela owner. Ketika kita posisi di buyer, bagaimanapun caranya kita juga harus membesarkan hatinya, baik itu buyer maupun itu owner, ketika kita bisa berkomunikasi dua belah pihak. Intinya adalah gimana caranya ini biar segera goal. Fungsi dari broker adalah memberikan kemudahan untuk semuanya, kelancaran. Yang tadinya jalan belum tol, akhirnya dengan adanya broker jalan itu jadi tol. Wes, seperti itu. Fungsi dari broker itu seperti itu, bukan malah menjadi benalu. Beberapa kali ada yang komentar di YouTube saya, dan bahkan ada yang DM mengeluhkan, ada buyer, ada owner yang pada mengeluhkan dengan kondisi yang terjadi saat transaksi. Suatu saat saya akan bahas, suatu saat juga saya akan mengupas masalah itu semua. Oke? Seperti ini aja gambarannya tentang fungsi dari broker properti. Fungsi dari broker properti adalah sama-sama mensukseskan, mensukseskan dan memudahkan, baik itu buyer maupun owner. Buyer seneng, owner seneng, broker bahagia. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa pencet tombol kling-kling. Saya Depnoman, see you next, bye.